warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja PPK dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Winda Rumbadini SPD, mahasiswa PPK dalam jabatan gelombang kategori 1 gelombang 2 Universitas Lampung, Prodi Geografi. Saya sebagai guru geografi SMA Islam Teladan Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto mengajar mata pelajaran geografi kelas 12. Pada kesempatan hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya melaksanakan uji kinerja pada kegiatan pembelajaran untuk mapel geografi pada materi arah perkembangan wilayah kelas 12 IPS. Berikut adalah video praktek pembelajaran yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harun Said. Saidun Mubarak. Hafalukum. Ana bil khair walhamdulillah. Hari ini ada yang tidak hadir? Iya. Sekelas ada 14, ini ada 14 pas. Berarti alhamdulillah sehat semua. Biasanya kalau ada yang nggak masuk tuh alasannya apa? Sakit gitu ya. Biasanya kepengennya tuh kalau nggak masuk alasannya izin gitu ya. Izin karena mbaknya wisuda, saudaranya nikahkan. Tuh sebelum kita masuk ke pembelajaran, silahkan dicek bawah meja kursinya. Kalau ada sampah yang masih tidak pantas ada di situ, ya, itu bisa diambil. Nah, bisa diisikan kemana dulu. Ya, sudah bersih semua ya. Oke, di pertemuan sebelumnya kita udah bahas materi apa ya, Mbak? Wilayah. Oh, banget ya, wilayah. Berarti ingat semua ya, kemarin udah habis belajar tentang wilayah. Ini yang suka makan-makan sama yuk. Oh, Asa. Kamu kalau makan sukanya di mana, Sa? Di Warmindo. Oh, Warmindo. Oh, ya, Warmindo daerah mana tuh? Daerah Gendut ya, rumahnya Kebuaran sih ya. Iya. Di materi yang kamu kita pelajari terkait juga artinya sudah tahu semua, terus tujuannya. Terus nantinya kita akan menunjukkan dari sekian pilihan wilayah yang ada, mana sih yang paling pas untuk dijadikan perkembangan wisata. Nanti manfaatnya ya untuk mengetahui arah perkembangan wilayah. Nanti ini Mbak kepake banget kalau kalian kerja di apa ya, kayak perencanaan pemerintah tuh, badan perencanaan pembangunan wilayah gitu. Di sini ada yang pengen jadi PNS di pegawai pemerintah, terus kerjanya tuh merencanakan, merancang gitu. Nanti dilihat topografinya ya, mau menentukan beli properti, nah itu bisa pakai teori yang akan kita pelajari. Pembelajaran hari ini insya Allah cuma ini ya, pembentukan kelompok, terus orientasi pada masalah, diskusi presentasi, di situ analisis. Ya, makanya di situ ada soal. Mbak, kalau ada gambar kayak gini, di tengah kan ada lingkarannya. Nah, ini kita anggap sebagai pusat wilayah atau pusat kota. Kalau di Purwokerto tadi pusat kotanya di mana? Nah, di alun-alun. Nah, jadi misal kota X gitu ya. Nah, dari alun-alun, dari pusat pemerintahan, pusat pemerintahan dan sebagainya, itu mau dikembangkan ke suatu wilayah. Di situ ada 4 pilihan wilayah ya. Coba sebelum kita belajar masuk ke materinya, ada yang mau menjawab? Salah. Ya, bisa. Yang mana? Salah. Salah, alasannya kenapa? Karena sawah ini di Purwokerto kan? Sawah-sawah di Purwokerto modelnya sebanyak terus. Oh, Terus mungkin kalau bisa dikembangkan jadi lebih bagus lagi, bisa berpotensi. oh, potensinya besar. Iya. Oh, iya. Ya, Allah nggak bisa ya. Dapat-dapatnya langsung ada jawaban. Terus alasannya? Oh ya, Hana. Pantai, oke. Alasannya? Kan juga jadi kesalahan. Ini jadinya kesimpulannya juga Oh ya, bisa jadi objek wisata. Iya, ya, bagus. Dari jawabannya si Izzat dan Hana sudah mendapati betul. Nah, yang betul yang mana? Kabur, kabur. Ketawa
apa yuk? Kamu buat apa? Lu semen. Iya, semen itu bahan bakunya dari mana? Kampung. Siang, malam, langsung apa gimana? Kembali dulu toh. Sampai dulu, pagi, siang, malam, siang, malam, pagi, siang, malam, siang, pagi, malam, malam, pagi, siang. Di sini tuh dulu semacam pusat kuliner dan rame. Jadi hampir semua tempat di sini kalau ada tempat makan tuh rame banget. Rame ya. Tadi tempat makan ya. Ini tempat makan lagi. Ya. Ada ya pengantin juga. Ada. Nah ini ya, tempat makan lagi ya. Semenjak kehadiran banyak pusat kuliner di tengah kota kayak kita Mall, terus yang di sebelah baratnya apa Pelem, tau nggak? Iya. Tuh ini jadi sepi yang di Pabuaran. Itu kira-kira kenapa? Kok yang dulunya rame sekarang jadi sepi? Katanya imbas dari pembangunan pusat kuliner di tengah kota. Nanti kita buktikan apakah itu benar. Penyebab sepinya gara-gara ada pusat kuliner lain atau seperti apa itu ya. Untuk materi anak perkembangan wilayah pertimbangan pertama ketika wilayah itu mau jadi tujuan perkembangan wilayah adalah topografinya kata mbak. Topografinya kata atau landai. Jadi kalau mau milih arah perkembangan wilayahnya antara gunung dan pantai, milihnya yang ada yang tahu kenapa ke pantai nggak gunung? Landai itu kenapa? Kenapa sih? Iya, aksesnya lebih mudah, betul sekali ya. Masya Allah, cocok jadi PNS ya, bagian pengembangan wilayah ya. Di situ ada banyak kegiatan ekonomi, alias banyak perputaran uang. Silahkan jadi 4 kelompok. Silahkan didekatkan proporsinya. Terus setiap ketua kelompok bisa mengambil LKPD ke Ustazah ya. Silahkan maju perwakilan kelompok. Ini salah satu ya. Dari sekian pilihan itu pilihannya ada yang 4, ada yang 5. Nanti didiskusikan dari pihak serta arah perkembangan wilayahnya mau ke arah mana. Terus itu baru jawab LKPD. Wih, bisa dipahami instruksinya. Silakan kembalikan ke masing-masing. Waktu diskusinya 15 menit ya.
biar menghasilkan banyak karya. Ini main kanan? Enggak. Terus tadi jalannya boleh tulis jangan digulung. apa tadi berarti itu pembunuhan handphone. Kenapa? Karena sebagai Perputaran ekonomi, banyak kegiatan. Kegiatan ekonomi, perputaran uang. Iya, banyak kegiatan. Apa tadi ya? Banyak perputaran uang, terus bisa dan banyak perputaran uang. Terus jadi sebagai bahan baku semen. Kegiatan ekonomi juga. Sehingga ada perputaran uang. Banyak orang banyak uang gitu ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita bakal jelasin yang tadi udah kita diskusikan dari hasil diskusi kelompok kami. Jadi itu satu arah perkembangan wilayah yang paling tepat menurut kelompok kami yaitu Pegunungan Kapur. Kenapa? Karena di Pegunungan Kapur ini lebih berpotensi banyak perputaran uang sama ada banyak kegiatan ekonomi kayak bangun pabrik semen gitu. Bagaimana cara mengembangkan wilayah tersebut dengan cara membangun dan mengembangkan pabrik semen tersebut. Terus kalau misalnya kita mau ngomong kan tadi kan Pegunungan Kapur itu bisa buat pabrik. Nah, gimana caranya? Kayak apa aja yang diperluin buat mengembangkan wilayah ini? Itu kalau misalnya pabrik ini kita harus memperbaiki dulu aksesnya atau misal medannya itu biar mudah buat apa namanya ya menuju ke pabriknya. Terus juga apa harus ada dananya buat dikembangkan biar jadi pabrik yang besar. Terus itu juga harus mulai andal biar lingkungannya itu tetap seimbang meskipun dibangun pabrik semen. Ada yang mau ditanyakan? Sebenarnya Apa tuh? Gimana kalau masyarakat nggak setuju gitu? Jadi kalau nggak setuju mungkin bisa diadain ini ya kayak sosialisasi dari pihak yang mau bangun pabriknya biar dikasih tahu jadi itu manfaat dari pabrik di sini itu apa. Terus mungkin dia bisa ngasih apa ya perjanjian kalau misalnya ini tuh nggak bakal ganggu penduduk sekitarnya. Terus nanti mungkin jadi bisa sama-sama setuju gitu kalau misalnya pabriknya dibangun di sini. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, berapa ya, ayo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita pilih Taman Nasional buat perkembangan wilayahnya. Alasannya karena Taman Nasional bisa menjadi tempat wisata yang didatangi banyak orang sehingga banyak terjadi perputaran uang. Terus cara mengembangkan wilayahnya itu dengan memperhatikan tempat. Karena kan kalau tempatnya bagus tuh jadi banyak yang datang gitu. Terus habis itu yang kedua itu caranya mempromosikan agar lebih dikenal. Jadi kalau promosi terus kayak misal sebar apa tuh namanya brosur itu pasti kan orang-orang kayak pada tahu akhirnya pada datang. Nah itu terus jadinya nanti pada datang. Terus ke teman-teman Taman Nasional itu. Kemudian terakhir apa saja sih yang perlu diperlukan untuk mengembangkan wilayah tersebut? Yang diperlukan itu mencari investor untuk mendanai pembangunan tersebut agar dananya lebih banyak itu buat Taman Nasional ini. Ada yang mau ditanyakan? Jadi kalau misalkan Taman Nasional itu banyak hutannya gimana hutannya?
Jadi tuh kayak bangun di hutan itu tapi tanpa merusak apa-apa. Jadi kayak nggak merusak hutan itu loh. Sebenarnya jangan dirusak hutannya itu. Jangan dirusak. Masih ada tanaman-tanaman gitu, orang datang terus tapi ini itu dirusak ya. Jadinya baru gitu udah bayar, terus habis itu datang ke situ dapat udara yang sehat segar gitu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita pilih kawasan industri. Alasan memilihnya itu dijadikan sebagai arah perkembangan wilayah karena di kawasan industri ini aksesnya mudah mendukung perkembangannya, banyaknya lapangan kerja, terus adanya perputaran uang dengan adanya lapangan kerja tadi, terus pembangunan pabrik industri atau barang. Terus cara mengembangkannya, pertama, pabrik itu bisa jadi tempat wisata buat kayak studi tour sekolah gitu. Kedua, bisa membuka lapangan kerja yang luas. Terus yang terakhir, menjual hasil produksi dengan berupa cabang toko di wilayah tersebut. Terus yang terakhir, apa saja hal yang diperlukan untuk mengembangkan wilayah-wilayah tersebut? Pertama yaitu modal. Terus yang kedua strategi, misal dengan membuka toko hasil produksi di sekitar wilayah tersebut. Terus akses jalannya juga dipermudah atau diperbagus sehingga masyarakat bisa lebih mudah masuk ke wilayah tersebut. Kalau nanti di rumah yang kesini jadi pabriknya itu nanti udah menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Ia menggunakan bahan organik ramah lingkungan, bisa berkah. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan mulai pasar. Alasan di dalam pasar karena terdapat banyak kegiatan ekonomi yaitu perputaran uang dan serta datarannya landai sehingga mudah untuk diakses. Kemudian juga di daerah pasar itu banyak penduduk dan lapangan pekerjaan. Terus yang kedua, cara mengembangkan wilayah pasar ini yaitu dengan meningkatkan fasilitas layanan publik, akses jalan, juga memperluas wilayah sehingga masyarakat lebih tertarik untuk di pasar pusat pasar itu dan sehingga wilayah tersebut bisa berkembang. Kemudian hal yang diperlukan untuk pengembangan wilayah pasar tersebut adalah modal karena pembangunan seperti fasilitas layanan publik itu pun membutuhkan dana untuk mengembangkan wilayah. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Kalau pasar tradisional membaginya sama kayak pasar
pakaian tradisional mungkin masih bisa dijaga nilai-nilai tradisionalnya kayak tangan rawat itu, tapi mungkin yang bisa dikembangkan itu lebih ke fasilitasnya biar lebih bagus, terus juga akses jalannya. Ada pertanyaan lain? Ada. Kalau dia mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya berapa buat kelompok pagi. Tadi kesimpulannya berarti gimana? Pokoknya menuju ke wilayah yang banyak perputaran uang. Ya. sekilas tadi sepertinya sih benar semua ya Mbak. Masya Allah ya, sudah sangat lama dengan pemahaman arah perkembangan wilayah. Terus terkait materi yang sudah selesai, alangkah baiknya kalau kita simpulkan ya apa saja yang sudah kita pelajari di sesi kapal geografi hari ini. Silahkan dari kalian dulu yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini. Oh iya, Aurel silakan Aurel. Arah perkembangan wilayah itu harus direncanakan seperti pada topografi yang datar atau landai serta banyaknya kegiatan ekonomi atau perputaran uang. Iya, Masya Allah, sudah sangat menguasai ya. Untuk menguapkan materi ya Mbak ya. Jadi intinya perkembangan wilayah itu kan keinginan masyarakat maupun dari pemerintah untuk sama-sama mengembangkan wilayah agar derajat hidup orang banyak lah bisa lebih ditingkatkan intinya ya Mbak ya. Itu aja. Untuk pertemuan selanjutnya kita bahas tata ruang. Silahkan bisa dipelajari di buku paket maupun di sumber belajar lainnya seperti internet. Silahkan bisa dibuka tata ruang, permasalahannya apa saja, dasar hukumnya apa saja gitu ya. Nanti ada yang mempunyai di jurusan hukum, apa-apa harus ada dasar hukumnya. Tuh. Terus sekian ya untuk pertemuan kali ini, silahkan bisa disiapkan. Ini syukran dari Ustazah, maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah. Alhamdulillah.